Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondel, Pak Pendi, kenapa tanaman belum menghasilkan saya kok nggak seragam ya pertumbuhannya? Ada yang kerdil, ada yang lambat, ada yang cepat. Kok nggak seragam ini? Padahal bibitnya bersertifikat. Di sore hari yang berbahagia ini, The Brondel ingin menjawab ini karena memang jawabannya menjadi panjang dan lebar bicara tentang ketidakseragaman pohon yang ada di lapangan kita, baik mulai dari tanahnya, cara menanamnya, bibitnya, dan walaupun perawatannya sama, bibitnya sama juga belum tentu sama. Dan yang pertama yang harus kita bahas adalah cara menanamnya. Ketika menanam kita itu memang tidak sama, contohnya lubangnya sama, benar, pupuknya sama, namun bola tanahnya satunya pecah, satunya tidak pecah, juga ketika dia bola tanahnya pecah, maka perlu adaptasi yang lama perakaran kelapa sawit untuk berinteraksi dengan media tanam itu sendiri. Sehingga kadang-kadang ada yang gede, kadang-kadang yang tidak. Maka faktornya biasanya pada pecahnya bola tanah atau media di dalam polybag. Ketika disobek polybagnya pecah, ya itu akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan yang menjadikannya tidak seragam. Kemudian yang kedua, bicara tentang cara menanamnya, kadang-kadang ada yang terlalu dalam, ada yang terlalu dangkal. Ini juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Jika memang terlalu dalam sampai ke cekik pelepahnya, juga perkembangan akan menjadi lebih lambat. Kemudian kedua adalah medianya. Medianya itu atau lahannya seperti apa? Dalam satu hamparan belum tentu. Satuan lahan yang sama itu belum tentu. Terkadang ada yang becek, kemudian ada yang kering. Ini jelas sangat pertumbuhannya juga sangat berbeda. Ada yang sering tergenang atau tidak, ini juga beda. Ketika dia daerah-daerah tergenang, maka perakaran juga susah bernafas, maka secara otomatis pertumbuhan juga tidak akan sebaik yang kering itu sendiri. Namun kadang-kadang di daerah pertengahan juga bagus ini. Yang tidak tergenang atau kering tapi suplai airnya bagus, biasanya pertumbuhannya akan lebih bagus. Nah, ini juga akan menjadi faktor yang membatasi kenapa tanaman kita tidak seragam. Kemudian kalau ini cerita bibitnya sendiri, kalau bibit bersertifikat pastikan menggunakan sejenis dan umurnya relatif sama. Kemudian bicara tentang bibit lagi, ini bicara lahan dulu. Yang kemudian ketika satu lahan itu berbeda faktor, misalnya sama-sama mineral tapi kadar pasirnya juga beda-beda, juga pertumbuhannya juga beda-beda. Karena sekali lagi pertumbuhan tanaman kelapa sawit sangat ditentukan oleh media atau lahan itu sendiri, di mana ada faktor pembatasnya tidak. Kalau ada faktor pembatasnya ya jelas akan berpengaruh terhadap pertumbuhan yang terkadang kerdil, kuning dan sebagainya. Apalagi yang sebelah sana pasirnya mungkin sedang-sedang saja, yang sebelah sini pasirnya luar biasa banyak, sehingga walaupun dipupuk juga tidak akan merespon apapun. Sehingga kita harus menutupi faktor yang membatasi pertanaman yang menyebabkan tidak seragam ini di dalam lahannya itu sendiri. Kemudian selanjutnya masalah bibit. Ini bibit yang harus kita bahas. Walaupun bibit bersertifikat, pastikan bibitnya adalah yang pertama. Harus lolos seleksi dulu. Seleksi sampai ketat. Jangan sampai bibit yang kerdil-kerdil, yang berpenyakit itu juga jangan sampai masuk. Kadang-kadang tidak seragam, kok ada yang kena patah pelepah atau tidak, yang satunya tidak. Lah ini juga akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman di tanaman belum menghasilkan kita, yang kadang-kadang memang kalau kita lihat memang yang nggak seragam, memang yang nggak seragam itu. Kemudian yang selanjutnya adalah bicara setelah kita ngomong lahannya, kemudian kita ngomong bibitnya, cara tanamnya, dan yang pasti adalah bahwa ketika tanaman itu ketika tanaman ditanam di lapangan, maka harus mendapatkan proporsi yang sama. Belum tentu perawatannya sama, tapi proporsinya sama, beda-beda. Sebagai contoh, ketika pemupukan benar-benar harus ditakar, dosisnya berapa. Jangan sampai yang di tepi jalan malah dosisnya lebih banyak, karena berat bawa ke dalam, maka di tepi-tepi jalan akan jauh lebih baik. Kemudian perawatannya, piringannya harus sama dan sebagainya. Jadi memang tidak boleh ada pilih kasih. Namun yang paling tidak bisa diprediksi di dalam budidaya kelapa sawit yang terkadang menjadikan tidak seragam itu sendiri, yang pertama memang adanya serangan hama dan penyakit. Sehingga sahabat The Brondel semuanya, pastikan bibit yang mau kita tanam jangan pernah ada penyakitnya. Ketika ada bercak daun di lahan, sedikit apapun tidak ada toleransi, jangan ditanam dulu, lebih bagus diobati dulu, sehingga ditanam bukan menjadi faktor pembatas pertumbuhan tanaman kelapa sawit di tanaman belum menghasilkan kita. Ini yang paling penting. Kemudian yang kedua,
yang tidak bisa diprediksi lagi adalah serangan kumbang tanduk. Kumbang tanduk yang menyebabkan pucuknya lepas, ini tergigit pucuknya. Ini juga akan menyebabkan tanaman akan lambat tumbuhnya, sehingga kadang-kadang malah bahkan sampai ke titik mati. Ya, ini yang harus ini. Kemudian cara memupuk juga terkadang akan berpengaruh. Contohnya pemupukan yang tidak tepat, tidak tepat tempatnya, misalnya pada piringan ya sama, semuanya juga penting. Dan yang paling pasti adalah, kembali lagi, yang paling urgent yang harus saya jelaskan adalah bicara tentang faktor pembatasnya. Sekali lagi, karena bahwa pertumbuhan tanaman sawit ini sama-sama besarnya, kemudian satunya penuh dengan faktor pembatas, jelas dia akan membatasi faktor ini. Faktor pertumbuhan yang tidak seragam itu sendiri. Dan pastikan, saran The Brunel bagi sahabat The Brunel yang mau menanam tanaman kelapa sawit, pastikan bahwa bibit kelapa sawit yang kita tanam tidak pecah polybagnya. Ini yang paling urgent sendiri adalah tidak pecah polybagnya. Tidak pecah polybagnya dan ditanam dengan menggunakan cara yang paling tepat, sehingga semuanya itu sama gitu. Walaupun bibitnya bersertifikat, tapi kalau penanganannya beda ya tetap akan berbeda pastinya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan di sore hari ini. Dan pastikan menanamlah bibit yang bersertifikat sehingga pertumbuhannya bisa kita deteksi. Dan satu lagi yang mungkin saya jelaskan, ada yang bertanya, Pak Pendi, kenapa pembungaan saya kok nggak bareng-bareng ya? Kelapa sawit dalam 1 hektar itu kok tidak bareng-bareng? Ingat sahabat The Brunel bahwa karakteristik individual setiap varietas juga akan beda-beda. Sehingga terkadang bunga yang muncul pada tanaman belum menghasilkan kita mulai 8-11 bulan juga tidak akan pernah sama. Kadang-kadang pertama muncul 10%, kadang-kadang 20%. Ini yang memang tidak sama. Jangan kaget, kok ada yang belum berbunga ya sampai 11 bulan. Pastikan, jangan tergesa-gesa untuk menggantinya karena tidak sama. Pastikan nanti pada waktu tertentu, misalnya pada usia sekitar 2 tahun sampai 3 tahun tidak berbunga, tidak mengeluarkan bunga, baru kita nanti ganti. Tapi selama masih memungkinkan, masih memungkinkan untuk kita tunggu waktunya dulu sampai dia nanti keluar bunganya, ya untuk memastikan dia itu afkir atau tidak. Karena untuk memastikan kalau di pola di kebijakan di perusahaan sampai 3 tahun baru nanti akan faktor penggantinya. Karena kalau di dalam perusahaan itu disebut namanya pokok non valuer atau tidak memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Karena memang ketika dibiarkan, salah satunya adalah tidak berbunga. Ketika tidak berbunga selama 3 tahun, ya wassalamualaikum, kita ganti. Itu adalah kebijakan di perusahaan. Semoga bermanfaat dan salam hangat bagi keluarga Anda di rumah. Semoga Allah mendekap kita dengan kesehatan dan kebahagiaan dan melancarkan jalan rezeki yang halal dan tidak disangka-sangka. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.